Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa untuk gereja Tuhan, pelayanannya, misi penginjilan, juga hamba-hambanya. Mari datang dengan syukur kepada Tuhan. Bapa kita, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, syukur. Syukur buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
Tuhan. Demikian syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala perbuatanmu yang ajaib, yang nyata dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Kami mau seturut kehendak-Mu Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup melayani sebagai gereja-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal 4 ayat 23, 24, 25. Renungan berbicara atau berjudul tentang pelayanan gereja Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Bapak Ibu, ada 3 jenis pelayanan yang dikerjakan Tuhan Yesus pada perikop yang kita baca tadi. Ya, 3 pelayanan inilah yang menjadi gambar atau contoh pelayanan gereja yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu mengabarkan Injil. Injil adalah kabar sukacita. Ya, Injil yang berasal dari kata euangelion yang berarti sukacita. Ini yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia yang kita tinggal saat ini adalah dunia yang selalu membawa berita buruk sering terjadi. Dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam usaha pekerjaan, dalam segala aspek kehidupan banyak berita buruk. Mengapa beritanya buruk? Karena itu semua karena akibat dosa. Dosa mengakibatkan penderitaan dan berujung kepada maut, kematian kekal. Tetapi Yesus memberi kabar sukacita, kabar baik bagi dunia. Ada pengampunan dari Tuhan dan ada keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia tebus dosa-dosa dan dia beri keselamatan kekal. Kita yang telah menerimanya, kita juga harus membagikan kabar sukacita ini sehingga banyak jiwa juga diselamatkan. Itulah tugas pelayanan panggilan gereja yang pertama, memberitakan kabar sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas gereja melayani adalah mengajar. Seperti Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah. Nah, kata mengajar Bapak Ibu itu mengandung makna 2 hal. Yang pertama, menyatakan kebenaran, mengajarkan kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan, tetapi juga menyatakan kesalahan, membongkar konsep-konsep berpikir yang salah. Nah, kita juga dulu memiliki konsep-konsep hidup yang salah. Setelah kita bertemu Tuhan Yesus, konsep-konsep itu dibongkar, diganti dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi, ya, sehingga kita bertumbuh dalam iman percaya. Kita terus belajar, terus disempurnakan. Tetapi kita juga harus membagikan pengajaran itu kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita untuk kita muridkan. Di sana ada proses pemuritan, di mana kita memuridkan dan dimuridkan. Ini juga tugas dan pelayanan gereja Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dalam pelayanannya dikatakan dari ayat yang kita baca tadi, melenyapkan penyakit, menyembuhkan penyakit dan segala kelemahan.
Tidak sedikit kita mendengar kesaksian bagaimana orang menjadi percaya ketika sakitnya disembuhkan, ketika bebannya dilepaskan oleh Tuhan, ketika permasalahannya diberi jalan keluar oleh Tuhan, sehingga segala kelemahan-kelemahan itu berubah menjadi kemenangan di dalam Tuhan. Tugas kita yang sama sebagai gereja Tuhan menyatakan hal ini, ya, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ada bisa kita doakan, mohonkan kesehatan, kesembuhan, tetapi juga ada dari pelayanan bagaimana kita melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan dengan pelayanan diakonia, dengan pelayanan yang memberi perhatian, dengan pelayanan merawat yang lemah. Ya, itu semua harus dilakukan. Gereja Tuhan tidak boleh hanya memberitakan Injil dan mengajar, tetapi harus sampai Injil itu, ya, harus sampai pada kehidupan yang real dalam kehidupan sehari-hari umat Tuhan. Gereja yang benar melenyapkan segala sakit dan juga kelemahan. Tidak hanya dengan doa, tetapi juga dengan perbuatan kasih, perbuatan menyatakan kuasa Tuhan. Menolong yang lemah, menolong yang berkekurangan. Bukan menindas Bapak Ibu, tapi menolong. Ya, itulah gereja yang benar, di mana gereja hadir, kelemahan lenyap, sakit penyakit lenyap, banyak yang sehat, banyak yang diberkati, tidak ada yang lemah. Nah, demikian berita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman hari ini yang membekali kami memasuki hari yang baru, bahwa Engkau hadir di dunia ini Tuhan. Engkau memberitakan kabar sukacita. Engkau juga mengajar kami hidup dalam kebenaran, tetapi Engkau juga melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Kami yang telah menerima anugerah itu, kami akan menyatakan kembali kepada setiap orang yang boleh kami temui dan boleh ada di sekitar kami. Urapi kami Tuhan, sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami juga memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan firman Tuhan, dan juga menyatakan kasih dan kuasa yang melenyapkan sakit dan juga kelemahan-kelemahan hidup. Melalui kehidupan pelayanan gereja-Mu, yang sakit perlu kesembuhan, yang lemah dikuatkan di dalam ekonomi, dikuatkan di dalam pengajaran, dikuatkan di dalam kesatuan, dan dikuatkan dalam kasih yang nyata dalam kehidupan, sehingga setiap rumah tangga yang ada berkemenangan di dalam Engkau. Setiap pribadi bahkan berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa mendukung gereja kami, supaya Tuhan yang mengurapi melalui hamba-hamba-Mu dari gembala sidang, dan juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta staf rohani, rohaniwan, dan juga majelis yang ada, bekerja sama dalam kesehatian mengelola gereja-Mu Tuhan, menyatakan 3 tugas daripada gereja-Mu ini. Sehingga melalui gereja kami Tuhan, banyak jiwa dimenangkan karena Injil diberitakan, dan jemaat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali sebagai umat yang kudus. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat dalam perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Secara khusus berdoa mengingat jemaat-jemaat yang ada di luar kota, yang ada di Jakarta, Tuhan, dalam perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari terpapar COVID-19. Tuhan memberi kesehatan, pemulihan. Tuhan memberi perlindungan bagi jemaat. Juga yang ada di Bandung, yang ada di Pontianak, yang ada di Jakarta sekali lagi, dan juga yang ada di Purworejo tentunya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.